Oke, kita lanjutkan dengan bab kedua tentang masa-masa sebelum adanya sejarah. Yang tentu saja kita harus mendefinisikan dulu yang dimaksud dengan sejarah itu apa. Biasanya sejarah itu didefinisikan sebagai masa di mana sudah ada pencatatan dalam bentuk tulisan. Jadi kalau sebutannya adalah masa prasejarah, itu adalah masa lalu di mana tulisan itu belum ada di peninggalannya. Jadi kita menelitinya dari bukti-bukti yang lain. Tapi tentu saja itu adalah pendapat manusia. Jadi walaupun pendapat manusia itu artinya bukan hukum alam yang tak terbantahkan. Jadi kalau hukum alam itu misalnya air mendidih pada 100 derajat Celcius misalnya, atau manusia harus bernafas misalnya. Nah, itu adalah hukum alam sama aturan alam. Tapi kalau definisi itu adalah sesuatu yang sebenarnya dibuat oleh manusia, yang bisa saja kita tidak setuju. Kita boleh berpendapat apapun. Nah, masalahnya apakah orang lain itu setuju dengan pendapat kita atau tidak, itu juga tidak bisa kita paksa juga. Jadi itu kira-kira aturannya ya. Jadi kalau kita bilang aturan ya bukan aturan, karena sebenarnya aturannya ya tidak ada selain kesepakatan bersama gitu ya. Oke, jadi kalau di sini sejarah, tentu saja kalau kita di slide ini kita gunakan batasnya itu adalah batas di mana tulisan itu belum ada. Walaupun tulisan, definisi tulisan itu juga abjad seperti itu tah? Ataukah sesuatu yang bisa terbaca itu bisa kita anggap sebagai tulisan? Oke. Sekali lagi batasnya silakan didefinisikan sendiri, cuma yang kita pakai di sini adalah batas sebelum ada peninggalan tulisan. Kita mulai. Kita kembali ke pertanyaan yang dasar saja. Yang disebut karya seni itu apa? Nah, kalau tadi ada pertanyaan sejarah itu apa? Kalau sekarang pertanyaannya itu seni itu apa? Oke, apa definisi seni? Sekali lagi, itu adalah definisi yang dibuat oleh manusia. Sebagai contoh, saat kita di SD dulu, mungkin teman-teman ingat kita diajari bahwa seni itu syaratnya adalah harus dibuat oleh manusia. Jadi bukan yang ada di alam gitu. Jadi misalnya ada pemandangan indah sekali seperti itu ya, itu bentukan alam seperti itu tidak boleh kita klaim sebagai seni. Seni itu harus dibuat oleh manusia. Nah, sekarang kita lihat di gambar yang ada di layar ini ya. Jadi di gambar itu ada tulisannya tertulis ini adalah sepotong batu ya, sepotong batu kecil gitu ya. Lalu di situ ada lubang ya, ada 2 lubang, di atas itu ada 2, terus di bawah itu juga ada dekokan seperti celah kayak gitu ya. Nah, ini ditemukan di mana? Ditemukan di daerah Afrika Selatan ya. Lalu tahunnya itu 3 juta tahun yang lalu. Nah, 3 juta tahun yang lalu tentu saja manusia itu belum ada ya. Manusia seperti kita itu belum ada. Jadi yang meninggalkan ini itu bukan manusia. Oke, mungkin sudah primata ya. Jadi sudah berupa kera besar seperti itu, tetapi dia bukan manusia yang jelas. Lalu bentuk ini, batu ini bukan dia yang membuat. Jadi dia tuh menemukan ya. Menemukan ini bentukan alam, tapi dia simpan. Kenapa kok disimpan? Tentu saja hipotesisnya itu adalah karena dia itu melihat kemiripan wajah entitas-entitas itu ya. Mereka wajahnya kan primata ya, artinya sudah seperti manusia, 2 mata di depan, terus ada mulutnya di bawahnya gitu. Nah, dia itu melihat ini mirip dengan wajah manusia, makanya dia simpan. Artinya sudah ada apresiasi terhadap benda bentukan alam ini sebagai sesuatu yang layak disimpan. Pertanyaannya adalah, apakah ini termasuk karya seni? Nah, kalau kita menggunakan definisi bahwa karya seni itu harus dibuat oleh manusia, tentu saja ini bukan karya seni, karena ini adalah bentukan alam. Namun pertanyaan berikutnya adalah,
Misalnya, seandainya ini bukan bentukan alam, namun entitas tersebut itu membuatnya. Jadi dengan teknologi yang mungkin dia miliki ya, dia menirukan bentuk wajahnya terus dia simpan seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah itu juga bukan seni ataukah seni? Karena dia bukan bentukan alam, dia dibikin oleh entitas tersebut. Ya, oke lah, entitas tersebut atau termasuk manusia itu juga alam. Jadi apapun yang dibuat juga kalau kita definisikan bentukan alam. Tapi teman-teman tahulah maksudnya ya. Bentukan alam itu artinya tanpa ada suatu kesengajaan, jadi terbentuk oleh hukum-hukum alam atau fenomena-fenomena alam yang tanpa ada kesengajaan. Jadi ini misalnya entitasnya itu sengaja membuat barang ini. Apakah ini bisa disebut sebagai seni? Karena dia bukan manusia. Ya mungkin dia sudah memiliki kecerdasan yang tinggi ya, tetapi kan dia bukan Homo sapiens, dia bukan manusia. Oke, manusia sendiri itu apa sih? Ya nanti kita bahas ya. Jangan lupa bahwa manusia itu ada beberapa spesies kalau menurut peninggalannya. Walaupun tentu saja yang survive saat ini itu hanya manusia seperti kita, yaitu Homo sapiens ini. Tapi jangan lupa pada masa lalu itu banyak sekali jenis manusia yang kita ketahui itu sekitar ada 6 spesies gitu ya. Yang terakhir diketahui itu ya yang dari Timor itu, jadi yang manusia pendek, yang manusia kecil itu yang disebut sebagai hobbit itu. Itu adalah manusia yang terakhir kali ditemukan lewat peninggalan fosilnya. Oke, tapi kembali ke sini ya. Jadi kita lihat sajalah contohnya di Papua sana itu ada burung yang mereka itu suka membuat dalam tanda petik karya seni. Jadi karena banyak sekali resource yang ada di sana, artinya makanan berkecukupan dan seterusnya ya. Burung jantan itu dalam merayu betinanya itu menggunakan karya seni. Jadi dia menghias sarangnya dengan menaruh bunga atau biji-bijian, atau sayangnya kalau sekarang itu sudah ada sampah plastik ya, itu juga kadang dikumpulkan. Tapi yang jelas dia itu menyusunnya itu berdasarkan warna-warna tertentu. Jadi menghias sarangnya itu dengan mengumpulkan bunga-bunga dengan warna tertentu, lalu dijejerkan, terus diambil lagi warna lain, lalu dijejerkan gitu. Ya kalau kita melihatnya bagus sih. Pertanyaannya, apakah itu juga bukan karya seni? Karena yang membuatnya kan burung, bukan manusia. Sengaja dong, burungnya sengaja kok dia membuat itu untuk menarik pasangannya. Tapi dia bukan manusia. Nah, apakah itu termasuk karya seni? Nah, coba dipikirkan. Sekali lagi, karya seni, apa yang disebut sebagai karya seni itu adalah definisi dari manusia sendiri. Jadi manusia mendefinisikan karya seni itu apa. Jadi bukan suatu aturan alam yang tidak terbantah. Kalau kita lihat contohnya yang di pembahasan yang lalu ya, misalnya saja yang tentang karya seni modern, patung burung milik Brancusi itu kan juga ada perselisihan. Jadi misalnya pematungnya bilang bahwa karyanya ini adalah karya seni. Sedangkan pihak bea cukai awalnya mereka berpendapat ini bukan karya seni karena oke, ini indah, tetapi ini bukan yang tidak mirip dengan sesuatu benda nyata. Dia disebut burung, tapi dia tidak seperti burung. Jadi dia menganggap itu bukan karya seni. Lalu mereka juga memberi argumen bahwa sesuatu yang indah itu belum tentu seni. Sebagai contoh, baling-baling kapal itu bukan seni walaupun bentuknya indah. Yang tentu saja ini nanti akan ditentang. Ya nanti ada pembahasannya misalnya di saatnya seni modern muncul di zamannya Andy Warhol kayak gitu ya. Botol Coca-Cola misalnya itu ya. Itu kan bagus. Tapi kalau diproduksi massal ada jutaan, apakah itu bisa disebut karya seni? Nah, itu nanti pembahasannya di sana. Tapi intinya itu adalah apa yang disebut dengan seni sebenarnya itu adalah definisi manusia sendiri, bisa dibantah dan bisa diubah, dan
Anda juga bisa, kita semua bisa membuat definisi sendiri lah. Jadi misalnya saja saya definisikan yang disebut seni itu adalah sesuatu yang bulat dan berwarna ungu misalnya. Selain itu bukan seni. Ya itu definisi saya. Itu pendapat saya. Nah, masalahnya ada yang setuju atau tidak, itu urusan lain. Gitu. Jadi mungkin seperti bahasa ya. Kalau bahasa itu kan tidak ada benar salahnya kecuali kesepakatan bersama. Jadi bahasa itu adalah tirani mayoritas terhadap minoritas. Contohnya seperti ini. Ini misalnya. Oke. Barang ini apa namanya? Barang ini namanya adalah kursi. Gitu. Jadi saya bilang ini kursi. Benar atau salah? Benar, ini adalah kursi. Asal semua orang setuju bahwa barang ini namanya kursi. Nah, bahasa kan seperti itu. Nah, kalau seandainya yang ngomong ini kursi itu cuma saya, ya sudah, saya minoritas, artinya saya ditindas. Pendapat saya tidak diakui sebagai sesuatu kebenaran bahasa. Ya gitu, jadi bahasa itu perjanjian. Samalah dengan seni. Tapi kalau seandainya ada hukum alam empiris, itu kan bukan perjanjian. Contohnya, air mendidih 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer di tepi laut ya. Itu bukan pendapat manusia. Itu adalah hukum alam yang manusia nggak akan bisa membantah. Ya, kayak apapun pendapatnya, itu selalu kalau bertentangan ya salah gitu. Lalu ada lagi aturan alam. Kalau itu kan aturan fisika yang termasuk hukum alam ya. Terus ada juga aturan alam. Misalnya saja besi panas. Kalau dipegang itu berbahaya, bisa rusak tangan kita. Jadi ya seperti itu. Apakah ada yang bisa membantah seperti itu? Ya tidak bisa. Seperti apapun, sekuat apapun keinginan kita untuk membantah, lalu memegang api yang panas, ya tangan kita bisa terluka. Nah, sekali lagi, kalau seni itu apa? Bukan seperti itu. Seni itu apa? Tentu saja adalah perjanjian manusia dan tirani mayoritas ya. Artinya yang paling banyak disetujui yaitu yang dianggap sebagai kebenaran. Baik, kita lanjutkan ya. Lalu kembali ke materinya, kita akan membahas sekarang tentang sebelum sejarah ya. Jadi ada beberapa peninggalan, karena kita membahas tentang sejarah seni, sebenarnya ada beberapa peninggalan yang kita bahas itu karena tentu saja ada efeknya bagi perkembangan seni rupa yang untuk masa-masa selanjutnya tentu saja ya. Jadi mengapa kita membahas seperti ini? Jadi kita mulai saja dari Paleolitik, yaitu zaman batu yang paling kuno, kira-kira 10.000 tahun yang lalu. Saat itu masih banyak megafauna, artinya hewan-hewan besar, mamalia-mamalia besar yang ada dalam banyak tempat di bumi, misalnya di benua Amerika dan juga di benua Australia itu juga ada. Di tempat lain juga mungkin ada, cuma yang paling banyak tentu saja peninggalannya, fosil-fosilnya kalau kita lihat di internet adalah hewan-hewan megafauna yang ada di Amerika. Lalu contohnya ini ada Glyptodon, terus dan lain-lain ya. Saat itu manusia tentu saja masih sangat, teknologinya masih sangat rendah. Artinya mereka tinggal di gubuk-gubuk seperti ini peninggalannya di Eropa yang agak-agak utara itu masih banyak ya. Walaupun tentu saja sudah tidak berbentuk, tetapi ada bekas api unggun, terus ada bekas gading mamut dan seterusnya. Itu bisa kita lihat direkonstruksi oleh sejarawan. Jadi kita bisa melihat bentuknya seperti apa. Ini contohnya. Jadi ada tulang-tulang mamut ya, tulang-tulang mamut. Ini banyak cerita yang bisa teman-teman lihat sih nanti di, misalnya saja kalau kita browsing di internet, atau kalau mau praktis sekarang ya tanya saja pada AI ya. Jadi kita lihat misalnya yang paling cepat yang biasa kita gunakan adalah Google AI ya. Google yang mode AI saat ini ya, sekarang tahun 2026 Maret ya. Jadi Google AI itu sangat praktis.
eh, kita bisa langsung tanya apa, lalu dicarikan jawabannya, rangkumannya, sedangkan sumber-sumbernya itu ditaruh di sebelah kanan. Jadi untuk bisa ngecek apakah jawabannya itu benar atau tidak, setidaknya bisa dicek sendiri di URL atau link-link yang disertakan di jawaban tersebut. Itu cepat sekali dan praktis untuk kita manfaatkan. Oke, jadi kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat beberapa peninggalan yang dibuat sengaja oleh manusia pada zaman sebelum ada tulisan. Saat itu banyak sekali gambar-gambar itu berupa gambar-gambar yang tentu saja berhubungan dengan kehidupan orang di zaman itu. Misalnya saja adalah gambar-gambar hewan buruan atau hewan-hewan yang hidup di sekitar manusia di zaman itu. Jadi di sini ada gambar singa, ya, gambar singa dari Namibia, dari Afrika tentu saja. Itu tahunnya kalau kita lihat 23.000 tahun yang lalu. Lalu kita lihat berikutnya di Jerman dan Austria itu ada ini. Jadi ini adalah singanya berdiri. Ini sebenarnya adalah saman ya. Jadi manusia yang menggunakan baju yang dibuat dari kulit hewan. Nah, kenapa kok kita lihat banyak yang menggunakan seperti itu? Jangan lupa pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang konsep chaos versus kosmos, yaitu yang menegaskan pada zaman dulu yang menjadi musuh utama manusia itu adalah apa? Alam, ya. Alam sekitar itu adalah musuh manusia nomor satu. Alam yang selalu berusaha membunuh manusia, membunuh kita. Kita pergi sebentar ada ular mematuk kita, ya. Lalu ada yang lain pergi ke sana, ada gajah menginjak-injak kita. Pergi agak jauh, ada harimau. Belum lagi ada penyakit, terus ada bencana alam dan seterusnya. Intinya alam itu sepertinya bersekongkol untuk memusuhi kita gitu pada masa itu tentu saja ya. Setelah manusia teknologinya tinggi, tentu saja manusia yang kekuatannya di atas kebanyakan kekuatan alam itu beda posisi. Tapi kita kembali di masa itu, manusia sangat sangat kalah dibanding banyak entitas alam yang lain. Sebagai contoh hewan. Jadi kalau hewan yang selain manusia, misalnya saja singa atau bahkan yang mirip secara genetik sama dengan manusia, hewannya itu adalah misalnya simpanse ya. Simpanse itu jauh lebih kuat secara fisik dibanding manusia. Jadi kalau bertempur itu ya pasti menang simpanse bertempur fisik dengan kekuatan badannya. Intinya orang masa itu menganggap banyak sekali hewan itu adalah sesuatu yang punya kekuatan yang hebat. Jadi, kalau mereka itu bisa mengalahkan mereka dalam perburuan, lalu peninggalannya itu misalnya saja kulitnya atau itu kepalanya, itu bisa dipakaikan sebagai aksesoris atau kostum atau baju, mereka berharap kekuatan hewan tersebut itu bisa tertransfer ke dirinya. Jadi makanya pada masa lalu hanya orang-orang yang penting, misalnya kepala suku atau saman atau dukun, itu yang menggunakan baju-baju seperti itu. Karena kalau mereka punya baju seperti itu, entah dari perburuan atau entah dari perebutan apa gitu ya, artinya mereka punya kekuatan, memiliki status sosial yang tinggi. Dan mereka tentu saja berharap kekuatan hewan yang dia pakai, dia itu bisa mengalir ke dirinya. Ya tentu saja sampai sekarang pemikiran seperti ini masih banyak sih ya. Jadi misalnya sampai sekarang pun ya, di mana manusia itu sudah menjadi super kuat, tapi istilah-istilah misalnya sekuat banteng atau setegar banteng atau sekuat singa atau sekuat macan Asia misalnya, itu masih kita pakai. Jadi seolah-olah mereka hewan-hewan tersebut itu hebat sekali dibanding manusia gitu ya. Ya kita nggak ngomong kehebatan atau apanya ya, tapi kalau zaman sekarang kan mestinya ya agak tidak relevan ya, karena misalnya saja kita bilang
setegar banteng. Waduh, banteng itu sekarang sudah masuk cagar alam. Atau sekuat harimau, sekuat macan. Waduh, kok kasihan sekali karena macan sekarang sudah harus kita lindungi ya. Itu jadi mereka adalah entitas atau apa namanya? Organisme yang lemah relatif dibanding kekuatan manusia saat ini. Tapi sampai saat ini kan kita masih ngomong sekuat macan atau sekuat singa atau bahkan misalnya saja suci seperti merpati. Sejak kapan merpati itu suci dalam konteks hewani sungguhan ya? Merpati itu kan kalau di perkotaan itu bahkan suka makan sampah itu. Kita ya di perkotaan itu merpati itu kan seperti anggapannya banyak yang bilang tikus terbang. Jadi tikus-tikus yang punya sayap itu merpati itu. Lalu selicik ular. Nah, ular sendiri kan reptil yang pikirannya tentu saja jauh lebih primitif daripada mamalia. Jadi mereka itu tidak bisa licik karena memang cara berpikir mereka jauh lebih rendah kemampuannya dibanding kita gitu. Tapi ya begitulah. Jadi intinya kita kembali ke topik ini. Kenapa kok banyak yang menggunakan baju hewan? Itu karena mereka berharap kehebatan hewan tersebut yang zaman dulu dipuja-puja itu bisa ditransfer ke diri mereka. Nah, ini juga nanti kalau kita ngomong yang lain, itu nanti akan menciptakan seni yang lain. Jadi kita awalnya melihatnya itu sebagai visual. Tetapi saat mereka menggunakan hewan, lalu mereka itu melakukan gerakan yang awalnya mencontoh hewan tersebut. Jadi gerakannya itu bukan gerakan manusia biasa ya. Nah, gerakan yang tidak biasa itu nanti akan yang menjadi seni tari gitu. Jadi mereka bergaya seperti hewan dan itu adalah bukan gerakan manusia. Lama-lama itu akan menjadi seni tari. Dan bunyi yang dihasilkan oleh pakaian tersebut itu juga nanti akan semakin membuat gerakan mereka dramatis dan akan ditambah-tambahkan. Jadi misalnya saja awalnya mereka menggunakan baju kulit seperti itu ya, lalu bergerak seperti hewannya, itu kan keluar suaranya, gesekannya dengan badannya, jadi keredak gitu ya. Makin lama itu kan terdengar lebih dramatis ya daripada nggak ada suaranya sama sekali. Nah, biar lebih keras ditambahi. Jadi misalnya kulit kerang dan seterusnya itu ditaruh, dijadikan kalung atau hiasan tambahan. Sehingga saat mereka itu bergerak, kulit kerang tersebut dia akan lebih mendramatisir dari sisi audio. Jadi suaranya itu lebih keracak kayak gitu. Nah, itu akan menjadi bakal dari seni musik. Jadi ada hipotesis yang bilang bahwa seni musik sama seni tari itu awalnya itu satu seni. Karena awalnya seperti itu. Jadi menari lalu ada suaranya. Nah, lama-lama mereka terpisah. Jadi akhirnya seni musik itu menjadi seni tersendiri yang tidak harus berhubungan dengan tari. Seperti itu. Oke, kita kembali ke ini secara seni visual ya. Tadi kita agak menyimpang dengan membahas tentang seni tari dan seni musik. Oke, kita kembali ke sini ya. Berikutnya itu adalah ini peninggal yang ada di sana adalah sering disebut ya sebagai Venus of Willendorf. Jadi Venus itu tentu saja itu adalah salah satu dari entitas ilahi dari orang Romawi ya. Jadi dia adalah dewi atau entitas ilahi tentang kecantikan ya. Jadi atau pokoknya yang cantik-cantik ya, yang hubungannya dengan tentu saja perkembangbiakan manusia. Lalu atau juga disebut sebagai Aphrodite kalau di Yunani, jadi Venus kalau bahasa Romawinya. Nah, ini tentu saja yang harus kita kasih catatan itu adalah barat sentris. Jadi dalam sejarah seni rupa kita sering sekali kita melakukan barat sentris. Barat sentris itu seolah-olah kebudayaan barat itu menaungi semua gitu ya. Jadi tolok ukurnya gitu. Jadi sebagai contoh di sinilah.
Jadi sebutan Venus of Willendorf itu tentu saja sangat barat sentris. Karena apa? Karena Venus sendiri itu adalah kebudayaan Romawi, dasar dari kebudayaan barat saat ini. Padahal pada zaman itu kalau kita lihat tahunnya itu 25.000 tahun yang lalu, itu tentu saja bangsa Romawi itu belum ada gitu. Roma belum terbentuk, masih jauh sekali. Tapi ini kalau disebut Venus, ya tentu saja itu yang kita sebut tadi sebagai barat sentris. Jadi kalau sekarang, kalau mau lebih inklusif ya, tidak memihak pada suatu budaya tertentu, ya kita sebut saja ini sebagai patung perempuan dari Willendorf gitu. Willendorf sendiri nama daerah di Austria yang tentu saja nama sekarang, tapi kan kita lebih mudah menyebutnya ya. Oke. Nah, kalau kita lihat, kalau tadi itu adalah simbolisme hewan. Kalau di sini ada simbolisme apa? Nah, kita lihat ini akan agak seram ya kalau relatif, kalau kita melihat ada entitas seperti ini datang gitu, akan seram sekali. Tidak ada wajahnya, terus di atas kepalanya itu ada apa dan kelihatannya besar sekali. Oke, ini adalah simbolisme dari kesuburan. Jadi misalnya saja pada zaman dulu, kalau kita ingat, tidak sepanjang masa manusia itu berkecukupan pangan. Jadi apalagi sebelum ada pertanian, kita harus mencari. Jadi kalau apa yang kita makan hari ini ya harus kita cari. Ya disimpan pun nggak ada kulkas atau apa, ya kita menyimpannya cuma bisa beberapa hari sebelum rusak makanannya. Artinya kita makan secukupnya gitu. Jadi kalau ada simbolisme dari orang yang gemuk seperti ini, itu sebenarnya yang disimbolkan adalah kemakmuran. Karena apa? Karena makanan itu sangat berlimpah. Digambarkan dengan apa? Dengan bentuk orang yang gemuk. Lalu selain itu, pada masa itu manusia juga sangat tertantang akan survival. Salah satu elemen survival paling vital itu adalah kemampuan untuk menjaga jumlah populasi dari sukunya tentu saja. Jadi kalau suatu suku itu tidak punya keturunan, itu tentu saja suatu kutukan berbahaya bagi survival dari suku tersebut. Jadi tentu saja harus semakin banyak anak yang dihasilkan oleh suku tersebut agar suku tersebut itu survive. Nah, ini digambarkan dengan bentuk perempuan ini. Jadi kalau kita melihat ada beberapa bagian badan yang dibuat lebih besar daripada yang rata-rata, itu menunjukkan kemudahan dalam melahirkan anak dan juga kemudahan dalam misalnya saja memberikan makanan yang sehat, misalnya ASI misalnya ya, agar anaknya itu bisa survive menjadi penerus suku tersebut. Jadi memang dilebih-lebihkan. Lalu di atas kepalanya itu adalah bulir-bulir dari biji-bijian. Ya, entah gandum, entah apa ya, tapi yang jelas makanan yang pokok manusia. Jadi makanya wajahnya ditutup oleh seperti itu. Itu juga sekali lagi menyimbolkan kesuburan. Nah, apakah mereka pernah subur? Sepertinya pernah ya. Karena apa? Karena jangan lupa, kalau pada masa lalu orangnya itu memang tidak pernah kelebihan makanan, tentu saja mereka tidak punya referensi tentang kalau orang yang gemuk itu seperti apa. Tetapi kalau di sini mereka bisa menggambar manusianya sebagai manusia yang gemuk, tentu saja mereka sering melihat orang yang gemuk. Artinya walaupun nggak selalu ya. Jadi artinya ini sesuatu yang ideal. Mereka pernah melihat keadaan di mana orang itu gemuk. Tetapi tidak selalu terjadi. Makanya dibuat patungnya. Gitu, untuk sesuatu yang ideal gitu. Lalu apakah sering mereka melihat orang gemuk? Cukup sering. Karena apa? Ingat, suatu karya seni itu harus bisa dipahami oleh penikmat. Jadi membuat karya seni itu tentu saja bukan untuk dinikmati oleh artisnya sendiri. Jadi artisnya sendiri, kalau yang membuat artisnya sendiri lalu dianggap bagus untuk dirinya sendiri, lalu orang lain itu nggak pernah melihatnya, ya tentu saja ya
kita bantah saja itu bukan seni ya, karena seni itu harus ada apresiasi di mana ada orang yang ikut menganggap itu bagus. Nah, untuk bisa menganggap ini bagus tentu saja harus ada yang paham. Artinya apa? Selain pematungnya ini paham bahwa orang gemuk itu seperti ini dan itu adalah ideal menurut zaman itu, maka orang lain yang melihat, masyarakat yang melihat patung ini, dan seandainya patung ini ditaruh atau di dikagumi oleh orang lainnya sendiri juga harus paham. Jadi orang lainnya sendiri juga harus sering melihat atau cukup paham untuk melihat bahwa orang gemuk itu seperti apa. Gitu. Artinya masyarakat tersebut adalah masyarakat yang kadang makmur atau tapi sering juga tidak sering kekurangan gitu kira-kira. Makanya karya seperti ini bisa diapresiasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh yang lain, sama ya, ini dari tempat yang lain, ini dari Perancis yang kiri itu. Jadi yang kiri itu juga menggambarkan wanita yang gemuk ya, itu sekali lagi melambangkan kesuburan. Lalu dia menggunakan memegang tanduk. Tanduk ini nanti sering kita lihat juga sebagai sumber kemakmuran di budaya sesudahnya ya. Jadi ada yang namanya cornucopia dan seterusnya. Oke. Lalu kita lihat juga itu ada beberapa bison di kanan itu. Jadi ada bison yang dulu banyak di Eropa, itu di Perancis. Zaman dulu itu ada banyak bison berkeliaran di sana, itu digambarkan juga. Kalau sekarang bison di Eropa atau sejenis bison di Eropa itu cuma satu ya, yang namanya Wisent itu. Wisent. Ya itu bison Eropa kalau saya nggak salah. Kita lihat hasilnya, kita lihat karya yang lain sama ya, yang kiri saman, manusia yang menggunakan kulit hewan, sedangkan yang kanan ini cukup cerdas secara visual, menggambarkan bison atau sapi yang sedang menjilat badannya. Nah, cerdas secara visual karena artisnya itu memanfaatkan bentuk pecahan tulang ini untuk dicarikan polanya yang pas sehingga dia bisa menggambarkan bison dalam tingkah laku yang sangat alami seperti itu. Nah, ini yang kita lihat tadi, yang kita bahas bahwa Venus sebenarnya itu adalah barat sentris. Jadi sebutannya sangat barat sentris. Semuanya disebut Venus. Walaupun saat itu budaya Romawi belum ada. Jadi banyak ya ternyata. Di situ ada dari Ceko, sedangkan yang kanan itu dari Perancis juga. Baik, selain ikon-ikon atau patung-patung seperti itu, yang sering kita lihat dalam pembahasan adalah lukisan gua. Ya, lukisan gua ini banyak sekali, termasuk di Indonesia juga ada, di Sulawesi itu. Dan katanya yang di Indonesia itu jauh lebih kuno daripada lukisan-lukisan yang ada di Eropa. Tapi tentu saja kita nggak bisa ngomong bahwa lukisan yang ada di Indonesia itu dibuat oleh nenek moyang kita, karena nenek moyang itu kan harus turun menurun ya. Jadi seandainya ada pada masa itu ada karya seni di Sulawesi misalnya, mereka tentu saja bukan nenek moyang kita, terputus. Jadi terputus dari sisi keturunan. Penduduk Indonesia sendiri termasuk penduduk Sulawesi, kalau kita lihat genetiknya tentu saja pendatang yang datang sesudahnya. Jadi bukan keturunan langsung dari yang melukis di gua di sana atau budaya megalitikum yang ada di sana. Nah, kalau yang di Altamira ini terkenal lukisannya. Dan jangan lupa sebenarnya kalau kita ke sana, kalau kita melihat lukisan guanya sendiri, sebenarnya itu tidak asli karena lukisan gua ini kan tertutup selama puluhan ribu tahun. Jadi begitu dibuka
dia bisa cepat rusak. Jadi langsung disegel lagi. Jadi begitu sejarawan atau ilmuwan menemukan gua ini, langsung disegel lagi. Jadi turis tentu saja nggak boleh melihat ini, hanya ada peneliti yang punya izin yang boleh melihat aslinya. Nah, untuk turisnya itu dibuat tiruannya. Di sekitar situ dibuat tiruannya yang plek-ketiplek gitu ya, sama dengan gua aslinya, itu yang bisa dilihat oleh turis. Jadi di Perancis juga ada yang lain. Jadi ini adalah gambar-gambar kuda ya. Lalu ini yang lain di Lascaux ini juga terkenal. Di situ tergambar banyak hewan-hewan yang sekarang sudah punah. Jadi misalnya saja di situ ada auroch. Auroch itu sapi liar yang banyak di Eropa pada zaman dulu. Lalu ada juga Megaloceros. Megaloceros itu rusa raksasa yang tanduknya paling besar itu. Masa itu masih ada di sana. Lalu event perburuan. Jadi di sini adalah event perburuan yang dramatis. Kalau kita lihat, pemburunya sepertinya sedang mendapat serangan fatal dari bison, tetapi dia sempat melukai bisonnya. Kalau kita lihat di perut bison itu ada gambar ususnya yang sudah mulai terburai. Lalu kalau di situ ada gambar burung kecil, itu ada hipotesis yang bilang bahwa burung itu adalah gambaran dari nyawa dari pemburu ini yang sudah mulai lepas. Lalu sering kalau kita lihat gambar-gambarnya itu secara visual gayanya itu dibuat gemuk-gemuk. Jadi walaupun tidak berhubungan budayanya ya, kita melihat ada kesamaan. Jadi gambar-gambarnya itu dibuat gemuk. Jadi julukannya misalnya di sini ada gambar kuda, istilahnya itu Chinese horse karena gambarnya kalau kita lihat gayanya itu kebetulan, ingat kebetulan saja ya, itu mirip dengan gaya menggambar kuda pada saat dinasti Tang di Cina ribuan tahun sesudahnya. Jadi dibuat gemuk-gemuk, ginuk-ginuk seperti itu. Lalu di Sauve juga ada lukisan, dan ini istimewanya adalah dia punya shading ya. Jadi di shading secara realistis. Kalau kita lihat bentuk kudanya dan seterusnya itu dia memiliki shading yang sangat realistis. Di tempat lain juga banyak, termasuk yang kita bilang tadi di Sulawesi. Kalau ini di Australia, dia selalu menggambarkan banyak megafauna yang banyak berada di zaman itu sebelum punah sekarang. Baik, itu adalah pembahasan dari masa sebelum sejarah. Kita akhiri dulu pembahasannya, kita lanjutkan pada pembahasan yang lain di video berikutnya. Bye.